Selamat sore, kita lanjutkan kembali dengan modul 6 praktikum fisika dasar 2, yaitu tentang tangki ria. Nah, tujuan percobaannya adalah setelah selesai melaksanakan percobaan ini, maka mahasiswa akan bisa menjelaskan gejala gelombang yang terjadi pada air. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan tangki ria, ya, pertama tentunya set tangki ria tersebut, kemudian power supply, air ya kurang lebih 1,5 liter, dan alat penghalang nanti untuk memunculkan jenis gelombang yang terjadi. Adapun jenis penghalang yang dipergunakan ada 4 buah. Yang pertama adalah kaca pembias, menggunakan kaca pembias, kemudian penghalang 1 celah, penghalang 2 celah, dan penghalang yang membentuk sudut 45 derajat. Pengantar dan persiapan percobaan. Gelombang merupakan usikan yang menjalar, kemudian gelombang dapat menjalar pada permukaan air. Nah, beberapa sifat gelombang diantaranya dapat dibiaskan, dapat berinterferensi, mengalami difraksi, dan dapat dipantulkan. Nah, peristiwa-peristiwa gelombang ini juga dapat dilihat pada permukaan air. Nah, untuk dapat melihat gejala tersebut, kita bisa lakukan hal-hal sebagai berikut. Kita set alat tangki ria seperti gambar di kanan. Kemudian kita harus bersihkan dasar kaca tangki ria dari kotoran-kotoran yang ada. Kemudian bersihkan juga layar tangki riaknya. Kemudian nanti baru kita isikan tangki ria tersebut dengan air secukupnya, misalkan kedalaman setengah atau sampai 1 cm. Nah, kita lakukan percobaan setelah settingan tadi ya dilaksanakan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat gelombang lurus atau gelombang datar. Kita hidupkan catu daya, kemudian potensiometer, diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk gelombang permukaan air dengan jelas. Nah, kalau sudah kelihatan, kita bisa gambar pola gelombang yang terbentuk. Setelah itu kita bisa matikan catu daya. Nah, setelah gelombang lurus bisa kita lanjutkan dengan pembiasan gelombang. Untuk pembiasan gelombang kita menggunakan kaca pembias. Nah, ini kita pasang di depan pembangkit gelombang. Kemudian kita atur tinggi permukaan air pada pembias jadi kurang lebih 1 mm di atas permukaan kaca pembias, dengan cara menambah atau mengurangi air pada tangki ria. Setelah itu kita hidupkan catu daya, potensiometer kita atur kembali sehingga terlihat gelombang dengan jelas, dan kemudian kita gambarkan pola gelombang yang ada, kemudian kita matikan catu daya. Berikutnya bisa kita lanjutkan dengan gelombang lurus menggunakan penghalang bercelah 1. Nah, di sini kita pasang kedua keping penghalang di depan sumber gelombang sehingga terdapat sebuah celah di antara kedua penghalang tersebut. Nah, di sini lebar celah perkirakan kira-kira 5 mm. Kita hidupkan catu daya, kemudian potensiometer diatur sehingga terlihat gelombang dengan jelas, dan gambarkan pola gelombang yang ada, kemudian matikan catu daya. Nah, berikutnya kita melakukan percobaan dengan menggunakan penghalang bercelah 2. Nah, di sini pasang ketiga keping penghalang ya, dengan keping pendek terletak di tengah atau di depan sumber gelombang. Nah, sehingga terdapat 2 celah sempit, kira-kira dengan lebar 5 mm. Di sini juga letakkan penghalang tersebut tidak terlalu jauh dari sumber gelombang. Nah, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sehingga mendapatkan pola gelombang yang ada. Kemudian yang berikutnya kita memasang penghalang gelombang sehingga membentuk sudut 45 derajat. Nah, di sini langkah-langkah juga dilakukan sama ya, hidupkan catu daya, kemudian potensiometer ditaruh sedemikian sehingga terjadi gelombang yang dengan jelas. Kita gambarkan pola gelombang, kemudian bisa catu daya dimatikan. Nah, berikut hasil-hasil daripada percobaan yang kita lakukan. Nah, di sini adalah hasil daripada percobaan membuat gelombang datar. Kemudian ini adalah hasil daripada gelombang yang
pasangkan kaca pembias sehingga terjadi gelombang dalam dan dangkal. Terjadi pembelokan gelombang atau disebut pembiasan gelombang lurus. Nah, ini hasil daripada gelombang yang menggunakan penghalang bercelah 1. Jadi gelombang lurus ini adalah menggunakan penghalang bercelah 2. Nah, kalau yang ini adalah hasil percobaan menggunakan penghalang yang membentuk sudut 45 derajat. Terjadi pantulan gelombang. Demikian hasil percobaan praktikum menggunakan tangki riak, di mana kita akan lihat tadi ya gejala yang terjadi pada gelombang. Nah, untuk penggunaan celah tadi itu kita bisa melihat gejala difraksi yang terjadi pada gelombang air, yaitu perubahan arah gelombang ketika melewati celah sempit. Nah, di situ terjadi penyebaran gelombang. Kemudian juga kita lihat gejala refleksi, ya, terjadi pantulan tadi, dan juga yang terakhir terlihat pembiasan gelombang, perubahan dari dalam ke dangkal, ya, dimana terjadi perubahan panjang gelombang dan juga terjadi perubahan kecepatan tempat gelombang sehingga terjadi pembelokan atau dalam hal ini terjadi pembiasan. Nah, demikian yang kita bisa siapkan video praktikumnya, semoga bisa dipahami oleh mahasiswa dan bisa menyusun laporan praktikumnya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.